Oke, pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang proyek UAS kami tentang kasus vaksinasi pada anak. Next-nya, Eka. Dari pertama, Agustina Huang, kemudian Albert Gultom, Amida Keisha, Arifin Eka, Febri Nadia, dan Jonathan Fanuel. Berikutnya, Kak. Materinya yaitu identifikasi analisis, evaluasi, kedua klaim-klaim, ketiga argumen utama, keempat argumen deduktif spesifik, kelima argumen induktif spesifik, keenam analisis kesesatan informal, yang ketujuh counter argumen. Identifikasi dari kasus ini berasal dari detik.news.com dan memiliki narasumber dan penanggung jawab yang jelas, yaitu tim detik.com Jawa Timur dan Budi Hartadi sebagai kepala redaksi dari tim tersebut. Analisis dari kasus tersebut, para korban-korban tiba-tiba meninggal begitu saja tanpa sebab tertentu setelah beberapa jam diberikan vaksinasi COVID-19. Meskipun menurut hasil analisis dokter, salah satu korban memiliki riwayat penyakit tukak lambung. Namun dari pihak Komnas KIPI, yaitu Ketua Komisi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, masih tidak memberikan bukti atau alasan yang jelas soal pengaruh vaksinasi COVID-19 terhadap kesehatan korban dan hanya mengklaim bahwa kasus tersebut bukan efek dari vaksinasi. Sehingga kelogisan dari kasus tersebut patut dipertanyakan dikarenakan banyak klaim-klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Evaluasi dari kami, klaim yang diberikan pada kasus tersebut membuat masyarakat berpikir bahwa vaksinasi COVID-19 dapat menyebabkan kematian. Hal tersebut bisa memicu kesesatan berpikir di antara masyarakat yang menganggap bahwa vaksinasi merupakan suatu hal yang patut diwaspadai, sehingga peristiwa yang dihadapi pada kasus tersebut tidak dapat diterima dikarenakan kurangnya kejelasan untuk menentukan suatu kesimpulan yang logis. Nah, di sini saya akan menjelaskan 6 kategori dari jenis klaim. Yang pertama ada klaim nilai, yang kedua ada klaim subjektif, yang ketiga ada klaim objektif, yang keempat ada klaim kabur atau vague, terus yang kelima dan yang keenam adalah klaim ambigu. Nah, di dalam klaim saya akan mengkategorikan, yang pertama ada kalimat bocah itu adalah Muhammad Bayu Setiawan, warga dusun Bendurejo, desa atau kecamatan Jogoroto, Jombang. Nah, yang non-klaim ada dari diskusi tadi audit Komnas, KIPI belum bisa menyimpulkan dari mana penyebab meninggalnya. Lanjut. Itu merupakan klaim yang menyatakan sebuah fakta. Nah, contoh dari klaim faktual itu ada kalimat 3 pelajar sekolah dasar atau SD di Jawa Timur meninggal usai mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama. 2 kasus siswa meninggal terjadi di Jombang dan 1 siswa di Magetan. Nah, yang keempat ada klaim nilai. Klaim nilai itu merupakan klaim yang jika mengatakan apa yang seharusnya atau menetapkan nilai positif atau negatif. Nah, contoh dari klaim nilai itu ada kesimpulan hingga saat ini sulit untuk mengaitkan penyebab kematian karena vaksin COVID-19. Lanjut. Nah, yang kelima ada klaim faktual atau deskriptif. Nah, contohnya itu pada kalimat jam 12 malam muntah-muntah, pagi jam 4, tanggal 28 bulan 12 dibawa ke puskesmas, jam 5 meninggal, dimakamkan sehingga jam setengah. Kemudian yaitu ada argumen utama. Argumen utama dari kasus ini yaitu Bayu meninggal dunia dalam perjalanan sehingga belum bisa diketahui penyebab meninggalnya. Kemudian Naura yang meninggal diklaim karena mengalami pendarahan pada saluran cerna, dan Ramdan Zurih yang meninggal masih mengumpulkan bukti-bukti apakah ada penyebab trauma pasca jatuh saat bermain bersama temannya atau karena vaksin.
Jadi berdasarkan kasus ini ada 3 orang bocah yang meninggal diselidiki apakah penyebabnya karena vaksin atau ada hal lain. Selanjutnya argumen deduktif dan induktif spesifik. Yang pertama, modus ponens. Menyimpulkan meninggalnya Muhammad Bayu Setiawan bukan karena vaksinasi. Kesimpulan hingga saat ini sulit untuk mengaitkan penyebab kematian karena COVID-19. Lalu kesimpulannya diambil dari setelah Komda KIPI Jombang melakukan analisis bersama RSUD Jombang, beberapa puskesmas, Komda KIPI Jatim, dan Komdas KIPI. Analisis yang digelar selama 2 jam sekitar pukul 10 sampai 12 WIB. Lalu menurut kami dari kejadian itu meninggalnya MRZ belum tentu penyebabnya dari vaksinasi. Jadi masih perlu pembuktian sempat jatuh di kata Rohmat dikarenakan vaksinasi. Dinkes sendiri juga akan mengumpulkan bukti-bukti apakah ada penyebab trauma pasca jatuh setelah bermain bersama temannya. Yang keempat ada disjungtif. Contohnya ada kondisi lain yang menyebabkan naura pendarahan pada saluran cerna. Kemudian mengenai pembuluh arteri sehingga terjadi pendarahan yang sangat profus. Penanganan kami tidak menuntut meninggal dunia, kata Direktur RSUD Jombang, Dr. Puji Kumbaran kepada wartawan. Yang kelima ada dilema. Jadi menurut kami kejadian itu belum tentu penyebabnya dari vaksinasi. Jadi masih perlu pembuktian apakah benar karena vaksin atau karena trauma jatuh. Lalu ada contoh argumen induktif spesifik. Pertama, generasi induktif. Contohnya, 1 dari 3 siswa sekolah dasar meninggal dunia usai mendapatkan vaksinasi COVID-19. Diduga karena memiliki riwayat tukak lambung. Lalu ada kausalitas. Naura mengalami panas tinggi disertai dengan muntah dan ruam merah hingga meninggal. Diduga karena mendapatkan vaksinasi COVID-19. Presumsi yaitu non causa pro causa dan post hoc ergo propter hoc. Dan yang terakhir yaitu adalah lereng licin. Jadi, analisis kesehatan informal yang pertama yaitu di sini si MRZ belum tentu penyebabnya. Jadi mereka membutuhkan pembuktian apakah benar karena vaksin atau dari trauma yang lain, seperti trauma jatuh yang dibilang di sini. Terus kondisi yang menyebabkan pendarahan pada saluran cerna kemungkinan mengenai pembuluh arteri sehingga terjadi pendarahan yang sangat profus. Kesimpulannya yang kami ambil yaitu tidak ada yang namanya vaksinasi itu menjadi penyebab kematian 3 bocah tersebut. Kemudian kontrargumen. Kematian anak-anak setelah mendapatkan vaksin harus diteliti lebih lanjut dan bukan hanya memberikan kesimpulan dengan alasan kekurangan data saja. Tapi seharusnya pemerintah serius dalam mengatasi peristiwa ini dan meyakinkan masyarakat bahwa vaksin memang benar-benar aman untuk anak-anak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk kekurangan